Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Kaitannya dengan hal tersebut, maka agenda bahasan dalam materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh ini, kita akan membahas dari pendahuluan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan prosedur konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, format kertas kerja, ayat jurnal eliminasi, penyusunan neraca konsolidasi sesaat, setelah akuisisi kepemilikan penuh, terus dilanjutkan dengan kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku, dan dilanjutkan dengan materi mengenai perlakuan diferensial positif, perlakuan diferensial debit, perlakuan diferensial kredit, dan dilanjutkan dengan materi mengenai penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan, dan yang terakhir adalah terkait dengan laba bersih konsolidasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan konsolidasi ini merupakan laporan keuangan yang dalam hal ini menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal atau dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya proses konsolidasi yang dalam hal ini memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Dalam prosedur konsolidasi, di mana termasuk penggunaan kertas kerja, ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan, sehingga dalam hal ini tampak sebagai sebuah entitas tunggal. Nah, titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi ini adalah dengan pembukuan dari masing-masing entitas terpisah tersebut. Kenapa? Karena entitas konsolidasi ini tidak memiliki pembukuan. Seluruh nilai yang dalam hal ini tertera dalam laporan keuangan konsolidasi itu aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi yang dalam hal ini dijadikan satu kesatuan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Sehingga nampak menjadi sebuah laporan keuangan bagi entitas tunggal. Sedangkan terkait dengan kertas kerja konsolidasi, ini merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan mengenai saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasikan tersebut itu merupakan perusahaan tunggal atau entitas tunggal. Dan perlu diingat bahwa dalam hal ini terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Dan untuk induk perusahaan dan anak perusahaannya sebagai entitas yang legal itu memiliki akuntansi yang terpisah. Dalam artian masing-masing memiliki pembukuan yang terpisah. Dan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi,
maka saldo akun diambil dari pembukuan yang terpisah tersebut, baik dari induk perusahaan atau pada tiap anak perusahaan, yang dalam hal ini kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi tersebut itu dilakukan. Maka tersusunlah yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Terkait dengan format kertas kerja, sebenarnya format kerja konsolidasi ini memiliki 4 kolom. Yang pertama terdiri dari kolom nama akun, yang kedua kolom data neraca percobaan, kolom ketiga adalah kolom ayat jurnal eliminasi, dan yang keempat adalah kolom konsolidasi. Di mana untuk kolom data neraca percobaan ini memiliki 2 kolom, yaitu neraca perusahaan induk dan yang kedua adalah neraca perusahaan anak. Sedangkan ayat jurnal eliminasi itu memiliki 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, kolom-kolom tersebut itulah merupakan kertas kerja yang dalam hal ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan terkait dengan ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries ini digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut itu merupakan perusahaan tunggal. Dalam artian, ayat jurnal eliminasi ini dipergunakan untuk mengeliminasi beberapa transaksi yang dalam hal ini berhubungan antar perusahaan dalam kaitannya untuk menjadikan laporan keuangan tersebut itu nampak sebagai laporan keuangan konsolidasi perusahaan tunggal. Dan ayat jurnal eliminasi ini hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tentunya tidak akan mempengaruhi terhadap pembukuan perusahaan-perusahaan secara terpisah tersebut. Di mana ayat jurnal eliminasi ini digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Dan untuk transaksi yang berhubungan dengan internal atau antar perusahaan, baik perusahaan induk ataupun anak perusahaan, ini tentunya akan digunakan eliminasi, artinya akan dimasukkan dalam ayat jurnal eliminasi, sehingga yang nampak dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah transaksi dengan pihak eksternal saja. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contoh misalnya dalam hal ini berkaitan dengan pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember di tahun tertentu yang dilunasi pada bulan Februari tahun berikutnya. Sehingga dalam hal ini memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan tersebut itu hanya pada tanggal 31 Desember di tahun tersebut. Sedangkan beberapa ayat jurnal eliminasi ini juga diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasi. Tiap laporan keuangan konsolidasi ini disusun untuk beberapa periode. Contohnya dalam hal ini yaitu jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, misal dalam hal ini adalah 5 juta,
dari biaya perolehan tanah tersebut, maka ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo tanah tersebut senilai 5 juta rupiah untuk tiap kali neraca konsolidasi itu disusun selama anak perusahaan tersebut itu masih memiliki tanah tersebut yang tercatat dalam aset pada anak perusahaan tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh, di mana dalam hal ini kondisi konsolidasi yang paling sederhana itu terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa itu dikonsolidasikan sesaat setelah timbulnya hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan melalui proses penggabungan usaha atau melalui proses pembentukan anak perusahaan baru. Nah, dalam hal ini kita coba ilustrasikan dengan neraca untuk PT Induk dan anak per 1 Januari semisal di tahun 2001, di mana hal ini terjadi sesaat sebelum penggabungan usaha. Nah, dalam neraca itu nampak dalam tabel bahwa nilai neraca di PT Induk itu terdiri dari kas sebesar 350 juta rupiah, piutang usaha sebesar 75 juta rupiah, persediaan sebesar 100 juta rupiah, tanah sebesar 175 juta rupiah, dan bangunan serta peralatan sebesar 800 juta rupiah yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 400 juta rupiah. Sehingga nilai aset untuk PT Induk ini adalah sebesar 1 miliar 100 juta rupiah atau 1,1 miliar. Sedangkan untuk nilai kewajiban dan ekuitas bagi PT Induk itu terdiri dari utang usaha sebesar 100 juta rupiah, utang obligasi sebesar 200 juta rupiah, saham biasa sebesar 500 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 300 juta rupiah, sehingga total terkait dengan nilai kewajiban dan ekuitas pada PT Induk ini adalah sebesar 1,1 miliar atau 1 miliar 100 juta rupiah. Nah, untuk neraca pada PT Anak itu terdiri dari kas sebesar 50 juta rupiah, piutang usaha sebesar 50 juta rupiah, persediaan sebesar 60 juta rupiah, tanah sebesar 40 juta rupiah, serta bangunan dan peralatan sebesar 600 juta rupiah yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total aset yang dimiliki oleh PT Anak ini adalah sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas itu terdiri dari utang usaha sebesar 100 juta rupiah, utang obligasi sebesar 100 juta rupiah, saham biasa sebesar 200 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total kewajiban dan ekuitas untuk PT Anak ini nilainya adalah 500 juta rupiah. Berdasarkan pada hal tersebut, semisal dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan penuh yang dibeli pada nilai buku, kita coba ilustrasikan pada soal kasus tersebut, di mana PT Induk ini membeli semua saham biasa yang beredar dari PT Anak seharga 300 juta rupiah pada tanggal penggabungan usaha. Sehingga nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak itu sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Nah, karena PT Induk ini mengakuisisi semua saham biasa PT Anak, dan dalam hal ini PT Anak hanya memiliki satu jenis saham yang beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi itu sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta rupiah ditambah dengan 100 juta rupiah, di mana nilai tersebut yaitu terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini harga beli sebesar 300 juta rupiah tersebut itu sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi dari PT Anak tersebut, yaitu yang terdiri
dari nilai saham biasa sebesar Rp200.000 dan nilai laba ditahan sebesar Rp100 juta yang totalnya adalah ketemu Rp300 juta. Untuk lebih memahami mengenai kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku terkait dengan soal kasus tersebut, maka kita dalam hal ini dapat membandingkan antara biaya perolehan investasi dengan nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak. Nah, nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak ini terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Nah, dalam perhitungan yang telah dibuat, dapat kita lihat bahwa biaya perolehan investasi ditunjukkan dalam soal kasus tersebut yaitu sebesar Rp300 juta, sedangkan nilai buku bagi PT Anak yang terdiri saham biasa sebesar Rp200 juta, saldo laba ditahan sebesar Rp100 juta, maka total nilai buku untuk PT Anak ini adalah sebesar Rp300 juta. Makanya dalam hal ini ketika kita membandingkan antara nilai buku dengan biaya perolehan investasi yang sama-sama nilainya adalah Rp300 juta, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak dengan biaya perolehan investasinya. Nah, oleh karena itu PT Induk dalam hal ini mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar Rp300 juta di debit dan kreditnya adalah menggunakan akun kas karena kita mengeluarkan kas dalam proses akuisisi ini, yaitu sebesar Rp300 juta di kredit. Ini merupakan jurnal yang dipergunakan untuk mencatat pembelian saham di PT Anak yang dilakukan oleh PT Induk. Berdasarkan pada hal tersebut, maka muncullah neraca untuk PT Induk dan PT Anak per 1 Januari 2001 misalnya sesaat setelah penggabungan usaha, di mana neraca untuk PT Anak ini terdiri dari kas sebesar Rp50 juta yang awalnya adalah Rp350 juta sebelum adanya penggabungan usaha. Sedangkan nilai piutang usaha yaitu tetap sebesar Rp75 juta, nilai persediaan Rp100 juta, nilai tanah sebesar Rp175 juta, nilai bangunan dan peralatan sebesar Rp800 juta yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp400 juta. Dan di sini ada akun baru yaitu terkait dengan investasi pada saham PT Anak sebesar Rp300 juta, di mana untuk investasi pada saham PT Anak ini mengeluarkan kas sebesar Rp300 juta. Sehingga dalam hal ini nilai aset untuk PT Induk ini adalah sebesar Rp1.100.000.000 atau 1,1 miliar. Nah, untuk nilai kewajiban dan ekuitasnya ini terdiri dari utang usaha sebesar Rp100 juta, utang obligasi sebesar Rp200 juta, saham biasa sebesar Rp500 juta, dan laba ditahan sebesar Rp300 juta. Sehingga total kewajiban dan ekuitas untuk PT Induk ini adalah sebesar Rp1.100.000.000 atau 1,1 miliar. Nah, untuk perusahaan PT Anak, nilai neraca sesaat setelah penggabungan usaha itu terdiri dari kas sebesar Rp50 juta, piutang usaha Rp50 juta, persediaan Rp60 juta, tanah sebesar Rp40 juta, serta nilai bangunan dan peralatan sebesar Rp600 juta yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp300 juta. Sehingga total nilai aset yang dimiliki oleh PT Anak yaitu sebesar Rp500 juta. Nah, sedangkan nilai kewajiban dan ekuitasnya itu terdiri dari utang usaha sebesar Rp100 juta,
utang obligasi sebesar 100 juta rupiah, saham biasa sebesar 200 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total nilai kewajiban dan ekuitas untuk PT ANA ini adalah sebesar 500 juta rupiah. Langkah berikutnya untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah membuat kertas kerja neraca konsolidasi. Di mana kertas kerja konsolidasi ini terdiri dari kolom akun, kolom neraca untuk PT Induk, neraca untuk PT Anak, dan kolom eliminasi yang terdiri dari debit dan kredit, serta kolom untuk neraca konsolidasi. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk membuat yang namanya neraca konsolidasi antara PT Induk dan PT Anak tersebut per 1 Januari 2001. Misal dalam hal ini terkait dengan akun kas, kita ketahui tercatat di PT Induk adalah sebesar 50 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 50 juta rupiah, maka kita tinggal gabungkan, yaitu untuk neraca konsolidasinya adalah sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan nilai piutang usaha di PT Induk ini tercatat 75 juta rupiah, di PT Anak tercatat sebesar 50 juta rupiah, maka neraca konsolidasinya yaitu tinggal menggabungkan saja, ketemu nilainya adalah sebesar 125 juta rupiah. Nah, untuk nilai persediaan di PT Induk tercatat 100 juta rupiah, di PT Anak tercatat sebesar 60 juta rupiah, maka total nilai neraca konsolidasinya adalah sebesar 160 juta rupiah. Sedangkan nilai tanah yang tercatat di PT Induk itu tercatat sebesar 175 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Maka total nilai neraca konsolidasinya untuk akun tanah ini adalah sebesar 215 juta rupiah. Dan untuk nilai bangunan dan peralatan, kita ketahui di PT Induk ini tercatat sebesar 800 juta rupiah dan di PT Anak tercatat sebesar 600 juta rupiah. Maka nilai konsolidasinya yaitu sebesar 1,4 miliar atau 1 miliar 400 juta rupiah. Nah, terkait dengan akun investasi pada saham PT Anak, di mana PT Induk mencatat sebesar 300 juta rupiah, ini harus dieliminasi agar tidak tampil dalam neraca konsolidasi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa laporan keuangan konsolidasi ini hanya diperuntukkan yang tampak adalah transaksi eksternal, sedangkan transaksi untuk yang internal atau transaksi antar perusahaan yang terafiliasi itu harus dibuatkan yang namanya jurnal eliminasi. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan investasi pada saham PT Anak yaitu sebesar 300 juta rupiah. Nah, oleh karena itu dampaknya ketika terjadi yang namanya pengurangan di sisi kredit, tentunya ada juga pengurangan di sisi debit yang berhubungan dengan saham biasa dan laba ditahan di PT Anak yang berkurang juga senilai 300 juta rupiah. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan neraca konsolidasi ini di mana untuk posisi kreditnya yaitu terdiri dari akun akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di PT Induk tercatat sebesar 400 juta rupiah dan di PT Anak tercatat sebesar 300 juta rupiah sehingga nilai neraca konsolidasinya adalah sebesar 700 juta rupiah. Dan untuk utang usaha ini tercatat di PT Induk sebesar 100 juta rupiah, di PT Anak tercatat sebesar 100 juta rupiah sehingga neraca konsolidasinya adalah sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk utang obligasi ini tercatat di PT Induk sebesar 200 juta rupiah, di PT Anak tercatat 100 juta rupiah, maka nilai neraca konsolidasinya adalah 300 juta rupiah. Dan untuk saham biasa
di PT Induk ini tercatat sebesar 500 juta rupiah, di PT Anak tercatat 200 juta rupiah. Sedangkan kita harus mengeliminasi terkait dengan investasi pada saham PT Anak yang nilainya 300 juta rupiah itu terdiri dari saham biasa dan laba ditahan di PT Anak. Nah, untuk saham biasanya kita eliminasi sebesar 200 juta rupiah, sehingga neraca konsolidasi yang nampak yaitu sebesar 500 juta rupiah. Dan untuk laba ditahan itu juga sama, di mana tercatat di PT Induk sebesar 300 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 100 juta rupiah, maka yang harus dieliminasi ini adalah laba ditahan di PT Anak yang dikonversikan dengan investasi pada saham PT Anak yang tercatat sebesar 300 juta rupiah. Maka neraca konsolidasi untuk laba ditahan ini tercatat sebesar 300 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah yang namanya ayat jurnal eliminasi, di mana ayat jurnal eliminasi tersebut yaitu untuk mengeliminasi saldo investasi pada saham PT Anak. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah di debit, saldo laba ditahan PT Anak sebesar 100 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta rupiah di kredit. Dan imbasnya kita akan membuat yang namanya neraca konsolidasi per 1 Januari 2001 terkait dengan PT Induk dan anak perusahaan yang terdiri dari untuk asetnya, kasnya terdiri dari 100 juta rupiah, piutang usahanya sebesar 125 juta rupiah, persediaannya sebesar 160 juta rupiah, tanah sebesar 215 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 1,4 miliar atau 1 miliar 400 juta rupiah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 700 juta rupiah. Sehingga total aset pada neraca konsolidasi ini adalah sebesar 1,3 miliar atau 1 miliar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk kewajiban ini terdiri dari utang usaha sebesar 200 juta rupiah dan utang obligasi sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk ekuitas ini terdiri dari saham biasa senilai 500 juta rupiah dan saldo laba ditahan sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar 1,3 miliar atau 1 miliar 300 juta rupiah. Berikutnya adalah terkait dengan kepemilikan penuh yang dibeli di atas nilai buku, di mana dalam hal ini harga saham suatu perusahaan itu sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Termasuk dalam hal ini adalah nilai aset bersihnya, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan juga terkait dengan kondisi pasar secara umum. Nah, pada saat suatu perusahaan itu membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli itu akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Nah, proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi ini hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya, sehingga kita harus membuat perhitungan mengenai kepemilikan penuh yang dibeli di atas nilai buku tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini PT Induk membeli semua saham biasa yang beredar di PT Anak seharga 340 juta rupiah secara tunai pada tanggal 1 Januari 2001, di mana dalam pembelian tersebut itu PT Induk ini membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut.
Kenapa? Karena nilai saham atau nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak itu hanya 300 juta rupiah. Namun PT Induk membelinya dengan 340 juta rupiah. Sehingga terjadi yang namanya perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan sebesar 40 juta rupiah. Nah, hal ini dapat dilihat pada perhitungan di mana biaya perolehan investasi sebesar 340 juta rupiah, sedangkan nilai bukunya itu sebesar 300 juta rupiah yang terdiri dari saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba ditahan PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Maka terjadilah perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu sebesar 40 juta rupiah yang lebih tinggi atau di atas nilai buku yang tercatat. Dalam proses akuisisi saham ini, maka PT Induk mencatat ayat jurnal. Yang pertama adalah mencatat pembelian saham PT Anak dengan jurnal investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 340 juta rupiah di kredit. Sedangkan jurnal berikutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi, di mana jurnal yang dibuat adalah saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah di debit, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah di debit, diferensial sebesar 40 juta rupiah di debit, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta rupiah di kredit. Nah, selisih terkait dengan pembelian tersebut yang di atas nilai buku itu dimasukkan dalam akun diferensial sebesar 40 juta rupiah. Terkait dengan masalah diferensial, ini bisa saja terjadi karena adanya perbedaan harga perolehan pada saat akuisisi dengan nilai buku yang dimiliki oleh PT Anak. Maka kita akan membahas satu persatu mengenai diferensial ini. Dan yang pertama adalah terkait dengan perlakuan diferensial positif. Di mana dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan itu lebih tinggi dari nilai buku sahamnya. Yang pertama karena kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dan yang kedua karena selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang ketiga karena adanya goodwill. Terkait dengan kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan, dalam beberapa kasus kesalahan dan penghilangan ini disebabkan semata-mata karena pencatatan yang tidak memadai. Nah, jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, maka harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal dilaksanakannya akuisisi. Nah, koreksi ini tentunya diberlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan itu lebih tinggi dari nilai buku saham, yaitu adanya selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dalam hal ini dapat diidentifikasi. Di mana dalam banyak kasus nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi ini lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya harga beli tentunya lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi.
Nah, terkait dengan prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi ini, tentunya harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan pada nilai wajar pada tanggal dilakukannya akuisisi. Nah, penilaian ini dapat dicapai dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah aset dan kewajiban anak perusahaan ini direvaluasi langsung pada saat pembukuan anak perusahaan. Dan yang kedua yaitu dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan direvaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Revaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan ini umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan itu diakuisisi. Namun di lain pihak, umumnya tidak sesuai untuk merevaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan jika terdapat kepemilikan minoritas yang signifikan dalam anak perusahaan. Artinya, ketika kepemilikan minoritas, maka revaluasi aset dan kewajiban ini akan sulit untuk dilaksanakan. Nah, revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan ini disebut sebagai push-down accounting, tetapi hal ini tidak diperkenankan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jika aset dan kewajiban langsung ini direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak lagi ada bagian diferensial yang terkait. Akan tetapi, jika aset dan kewajiban ini tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka dalam hal ini diperlukan ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikan diferensial dalam kertas kerja konsolidasi tiap kali laporan keuangan konsolidasi tersebut itu disusun selama aset terkait itu masih dimiliki. Semisal, jika nilai wajar tanah PT Anak ini ditentukan lebih besar, yaitu 40 juta rupiah dari nilai buku, dan nilai wajar semua aset dan kewajiban lain itu sama dengan nilai bukunya, maka seluruh jumlah diferensial ini dialokasikan ke tanah anak perusahaan. Dan alokasi diferensial ini dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dengan ayat jurnal berikut, yaitu tanah sebesar 40 juta rupiah dan diferensial sebesar 40 juta rupiah di kredit. Sehingga ini merupakan jurnal untuk mengalokasikan diferensial ke tanah yang berdampak pada nilai aset tanah akan bertambah sebesar 40 juta rupiah dari nilai yang semula tertera dalam neraca tersebut. Dan alasan yang ketiga mengapa harga beli saham suatu perusahaan itu lebih tinggi dari nilai buku sahamnya, yaitu karena adanya goodwill atau keberadaan goodwill. Kita ketahui bahwa pada saat suatu perusahaan ini membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tentunya tambahan pembayaran tersebut itu biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan yang lebih tinggi, artinya kemampuan laba lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi, yang dalam hal ini umumnya disebut sebagai goodwill. Karena itu, setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi tersebut itu telah dinyatakan pada nilai wajar, maka sisa diferensial debit tersebut itu dapat dialokasikan sebagai goodwill. Contoh misalnya PT Induk dan PT Anak nilai wajar aset dan kewajibannya itu sama dengan nilai wajarnya
dan diferensial sebesar 40 juta itu dianggap sebagai pembayaran untuk goodwill, maka ayat jurnal eliminasinya yaitu goodwill sebesar 40 juta rupiah di debit pada diferensial sebesar 40 juta di kredit. Ini merupakan jurnal untuk mengalokasikan diferensial ke goodwill, sehingga goodwill akan diakui dalam neraca perusahaan. Berikut ini terkait dengan perlakuan diferensial debit, di mana dalam banyak situasi diferensial ini terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda. Coba kita akan asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT Anak merupakan nilai wajar persediaan dan nilai tanah ini lebih tinggi dari nilai bukunya. Sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan itu lebih rendah daripada nilai bukunya. Dalam hal ini, harga obligasi tentunya berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga dan nilai utang obligasi PT Anak ini lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa tingkat bunga minimal obligasi tentunya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini, dan karenanya investor bersedia untuk membayar harga lebih tinggi dari nilai nominal obligasi tersebut. Contoh misalnya dalam sebuah neraca ditunjukkan bahwa nilai buku kas ini nilainya adalah sebesar 50 juta rupiah. Tentunya sama dengan nilai wajar yang nilainya juga 50 juta rupiah. Begitu juga dengan nilai piutang usaha, nilai buku dan nilai wajarnya sama, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan nilai persediaan untuk nilai bukunya adalah sebesar 60 juta rupiah, namun nilai wajarnya sebesar 75 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk nilai tanah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa nilai bukunya adalah sebesar 40 juta rupiah, namun nilai wajarnya adalah sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena ini ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk nilai bangunan dan nilai peralatan, di mana nilai bangunan dan peralatan ini totalnya adalah sebesar 600 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar 300 juta rupiah, maka ketemu nilai bukunya adalah sebesar 300 juta rupiah. Namun dalam hal ini, nilai wajar untuk nilai neto bangunan dan peralatan ini ada sebesar 290 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka menunjukkan adanya selisih antara nilai wajar dan nilai buku, yaitu minus sebesar 10 juta rupiah. Kenapa? Karena nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai bukunya. Nah, untuk total aset dalam hal ini nilai bukunya adalah sebesar 500 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya adalah sebesar 565 juta rupiah. Nah, untuk utang usaha antara nilai buku dengan nilai wajarnya sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah, dan untuk obligasi ini ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar, di mana nilai bukunya adalah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya adalah sebesar 135 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, yaitu sebesar 35 juta rupiah. Nah, untuk nilai saham biasa, ini dalam nilai bukunya tetap yaitu sebesar 200 juta rupiah, sedangkan saldo laba ditahannya adalah sebesar 100 juta rupiah, maka total kewajiban dan ekuitas untuk nilai bukunya adalah sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan terkait dengan nilai wajar pada sisi total kewajiban dan ekuitas, ini nilainya adalah sebesar 235 juta rupiah.
Berdasarkan pada data tersebut, maka kita mencoba untuk mengasumsikan bahwa PT Indo ini mengakuisisi semua saham biasa milik PT Anak seharga 400 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2001 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9% dan nilai nominalnya sebesar 100 juta rupiah dan telah membayar secara tunai sebesar 300 juta rupiah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka situasi kepemilikan yang terjadi itu dapat dilihat bahwa biaya perolehan investasi adalah sebesar 400 juta rupiah, sedangkan nilai buku terkait dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Maka dalam hal ini total nilai bukunya adalah sebesar 300 juta rupiah. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan antara nilai buku dan nilai harga perolehan, yaitu nilai harga perolehannya lebih besar daripada nilai bukunya dengan selisih sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan pada data tersebut, maka kita mencoba untuk mengasumsikan bahwa PT Indo ini mengakuisisi semua saham biasa milik PT Anak seharga 400 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2001 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9% dan nilai nominalnya sebesar 100 juta rupiah dan telah membayar secara tunai sebesar 300 juta rupiah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka situasi kepemilikan yang terjadi itu dapat dilihat bahwa biaya perolehan investasi adalah sebesar 400 juta rupiah, sedangkan nilai buku terkait dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Maka dalam hal ini total nilai bukunya adalah sebesar 300 juta rupiah. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan antara nilai buku dan nilai harga perolehan, yaitu nilai harga perolehannya lebih besar daripada nilai bukunya dengan selisih sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah di debit, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah di debit, dan diferensial sebesar 100 juta rupiah di debit. Sedangkan kreditnya adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 400 juta rupiah. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi adanya saldo investasi. Sedangkan untuk menjurnal dengan tujuan mengeliminasi diferensial tersebut, yaitu kita ketahui akun diferensial ini ada di debit sebesar 100 juta rupiah, maka untuk mengeliminasinya, akun diferensial sebesar 100 juta rupiah ini harus terletak di kredit. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mendebet persediaan sebesar 15 juta rupiah, tanah sebesar 60 juta rupiah, dan goodwill sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan untuk posisi kredit itu ada bangunan dan peralatan sebesar 10 juta rupiah, premi bunga obligasi sebesar 35 juta rupiah, dan diferensial sebesar 100 juta rupiah.
Untuk lebih memahami berkenaan dengan alur cerita dari kasus tersebut, kita dapat membacanya dari kertas kerja neraca konsolidasi yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom pertama adalah akun apa saja yang ada dalam neraca, dan yang kedua adalah kolom berkaitan dengan neraca PT Induk dan juga PT Anak. Dan kolom berikutnya itu terkait dengan kolom eliminasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan, yang dalam hal ini adalah isinya debit dan kredit. Dan yang terakhir adalah kolom terkait dengan neraca konsolidasi. Nah, untuk memahaminya kita mulai dari akun kas terlebih dahulu, di mana dalam hal ini akun kas ini tercatat dalam PT Indo adalah sebesar 50 juta rupiah, sedangkan di PT Anak tercatat sebesar 50 juta rupiah. Oleh karena itu, neraca konsolidasi yang tercatat adalah akumulasi dari PT Induk dan PT Anak terkait dengan nilai kasnya, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan nilai piutang yang tercatat di PT Induk adalah sebesar 75 juta rupiah dan PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Maka ketemu nilai dari neraca konsolidasi untuk nilai piutang usaha adalah sebesar 125 juta rupiah. Dan untuk akun persediaan, kita ketahui bahwa yang tercatat dalam PT Induk adalah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan yang tercatat dalam PT Anak sebesar 60 juta rupiah. Namun, berdasarkan informasi bahwa dalam neraca PT Anak tersebut itu sebenarnya nilai persediaannya, nilai wajarnya adalah sebesar 75 juta rupiah. Oleh karena itu, ada penambahan sebesar 15 juta rupiah yang merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku pada neraca anak. Dan tentunya hal ini berdampak pada penambahan dalam neraca konsolidasi, sehingga akun persediaan nilainya menjadi 175 juta rupiah. Sedangkan untuk akun tanah di PT Induk itu tercatat sebesar 175 juta rupiah, sedangkan di PT Anak tercatat sebesar 40 juta rupiah. Namun nilai wajar dari nilai akun tanah pada PT Anak dalam neracanya yaitu nilai wajarnya adalah sebesar 100 juta rupiah, sehingga dalam hal ini ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku sebesar 60 juta rupiah. Karena nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, tentunya berdampak terhadap penambahan dari neraca konsolidasi yaitu menjadi 275 juta rupiah. Sedangkan untuk akun bangunan dan peralatan dalam PT Induk tercatat sebesar 800 juta rupiah, di PT Anak tercatat sebesar 600 juta rupiah. Namun berdasarkan informasi yang ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku yaitu sebesar 10 juta rupiah, di mana selisih tersebut itu nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai buku, sehingga dalam hal ini berdampak terhadap pengurangan dari nilai bangunan dan peralatan dalam neraca konsolidasi yang menjadi nilainya adalah sebesar 1.390 juta rupiah. Dan ada nilai goodwill yang diperhitungkan, sehingga nilai goodwill walaupun tidak tercatat di PT Induk dan PT Anak ini diperhitungkan dalam neraca konsolidasi, yaitu nilainya adalah sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan untuk investasi pada saham PT Anak yang tercatat di PT Induk sebesar 400 juta rupiah ini dieliminasi. Kenapa? Karena yang harus masuk dalam neraca konsolidasi ini adalah berkaitan dengan transaksi yang berhubungan eksternal. Sedangkan untuk transaksi yang internal ini dieliminasi, yang tentunya nilai eliminasi tersebut itu berdampak pada nilai saham biasa dan laba ditahan yang dimiliki oleh PT Anak. Dan nilainya tentunya menjadi kosong di neraca konsolidasi. Begitu juga dengan nilai diferensial. Kenapa? Karena nilai diferensial ini tidak masuk dalam neraca konsolidasi. Sehingga dalam hal ini untuk nilai aset di neraca konsolidasi nilainya adalah sebesar 2.315 juta rupiah.
Berikutnya adalah terkait dengan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, di mana di PT Induk itu tercatat sebesar 400 juta rupiah dan di PT Anak tercatat sebesar 300 juta rupiah. Sehingga dalam neraca konsolidasi itu tercatat sebesar 700 juta rupiah. Dan untuk utang usaha di PT Induk tercatat sebesar 100 juta rupiah, di PT Anak tercatat sebesar 100 juta rupiah juga, sehingga dalam neraca konsolidasi nilainya menjadi 200 juta rupiah. Dan untuk nilai utang obligasi, ini kita ketahui bahwa yang tercatat dalam PT Induk adalah sebesar 300 juta rupiah dan dalam PT Anak sebesar 100 juta rupiah, sehingga dalam hal ini neraca konsolidasi tercatat sebesar 400 juta rupiah. Dan lainnya ada yang namanya premi obligasi yang merupakan hasil dari perhitungan dalam jurnal penyesuaian, sehingga masuk dalam neraca konsolidasi sebesar 35 juta rupiah. Untuk saham biasa dan laba ditahan, tentunya yang tercatat adalah yang tercatat dalam PT Induk, yaitu untuk saham biasanya sebesar 500 juta rupiah dan laba ditahannya sebesar 300 juta rupiah. Kenapa? Karena untuk saham biasa dan laba ditahan di PT Anak tersebut ini dieliminasikan terhadap nilai investasi pada saham PT Anak. Maka ketemulah nilai dalam neraca konsolidasi untuk saham biasanya sebesar 500 juta rupiah dan laba ditahannya sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total kewajiban dan ekuitas dalam neraca konsolidasi ini adalah sebesar 2 miliar 135 juta rupiah. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan perlakuan diferensial kredit, di mana dalam hal ini kita asumsikan PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga 260 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2001, di mana dalam hal ini situasi kepemilikan yang terjadi yaitu dapat ditunjukkan bahwa biaya perolehan investasi sebesar 260 juta rupiah, namun nilai bukunya itu sebesar 300 juta rupiah yang terdiri dari nilai saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Nah, dalam hal ini terjadi yang namanya perbedaan antara nilai buku dan nilai harga perolehan, yaitu minus sebesar 40 juta rupiah. Yaitu karena diakibatkan nilai harga perolehan investasi lebih kecil daripada nilai buku. Nah, untuk itu PT Induk perlu untuk mencatat investasi pada saat pembukuannya di tanggal 1 Januari 2001 dengan jurnal, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta rupiah di debit, kas sebesar 260 juta rupiah di kredit sebagai bentuk penjurnalan untuk mencatat adanya pembelian saham PT Anak. Terkait dengan hal tersebut, maka berkaitan dengan neraca di PT Anak ini dapat dilihat adanya perbedaan pencatatan yang berkenaan dengan nilai buku dan nilai wajar. Untuk akun kas, nilai buku dan nilai wajarnya sama, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Begitu juga untuk piutang usaha, nilai buku dan nilai wajarnya sama, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk nilai persediaan juga sama antara nilai buku dan nilai wajar, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Namun untuk akun tanah, nilai buku yang tercatat adalah sebesar 40 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya adalah sebesar 45 juta rupiah. Maka dalam hal ini ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, di mana nilai wajar lebih besar daripada nilai buku sebesar 5 juta rupiah. Sehingga ini berdampak terhadap penambahan terhadap nilai buku pada saat dilakukan yang namanya konsolidasi. Nah, untuk bangunan dan peralatan, di mana nilai bangunan dan peralatan adalah sebesar 600 juta rupiah, sedangkan akumulasi penyusutannya sebesar 300 juta rupiah, maka net bangunan dan peralatan ini dapat
dilihat dalam nilai buku adalah sebesar 300 juta rupiah. Namun nilai wajarnya yang dapat diketahui adalah sebesar 280 juta rupiah. Oleh karena itu ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku yang berdampak terhadap pengurangan terhadap nilai bangunan dan nilai peralatan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan yang berkaitan dengan nilai utang usaha, ini nilainya sama antara nilai buku dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Begitu juga dengan utang obligasi, nilai buku dan nilai wajarnya juga sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Untuk saham biasa tercatat dalam nilai buku adalah sebesar 200 juta rupiah, dan untuk saldo laba ditahan itu tercatat dalam nilai buku sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena itu, nilai buku yang berkaitan dengan total aset sebesar 500 juta rupiah, sedangkan total kewajiban dan ekuitas yang tercatat dalam nilai buku adalah sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk selisih antara nilai wajar dan nilai buku secara kumulatif nilainya adalah minus sebesar 15 juta rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita dapat mengetahui adanya hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT Anak, nilai wajar aset bersih, dan juga nilai buku aset bersih PT Anak, yaitu kita ketahui adanya total diferensial kredit sebesar 40 juta rupiah atau minus sebesar 40 juta rupiah. Ini diperoleh dari adanya selisih antara biaya perolehan investasi sebesar 300 juta rupiah dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 260 juta rupiah. Berdasarkan pada selisih nilai biaya perolehan investasi dan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi, muncullah total diferensial sebesar 40 juta rupiah di posisi kredit. Nah, kita ketahui juga bahwa antara biaya perolehan investasi dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi, ini ada nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi, yaitu sebesar 285 juta rupiah. Oleh karena itu, antara biaya perolehan investasi dengan nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi, terjadilah yang namanya selisih lebih nilai buku di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi sebesar 15 juta rupiah yang berdampak tadi terhadap total selisih nilai wajar yang tertera dalam neraca PT Anak. Nah, sedangkan selisih antara nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 285 juta rupiah dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 260 juta rupiah, muncullah yang namanya selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi sebesar 25 juta rupiah. Oleh karena itu, muncul beberapa jurnal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi, yaitu dengan menjurnal saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah di debit, saldo laba ditahan PT Anak sebesar 100 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta rupiah di kredit dan diferensial sebesar 40 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk jurnal yang dipergunakan dalam mencatat pengalokasian diferensial untuk mencatat tanah dan bangunan dan peralatan pada nilai wajarnya, jurnal yang digunakan adalah tanah sebesar 5 juta di debit, diferensial sebesar 15 juta di debit, sedangkan kreditnya adalah bangunan dan peralatan PT Anak sebesar 20 juta rupiah di kredit. Dan untuk jurnal yang dipergunakan dalam mengalokasikan sisa diferensial kredit, yaitu jurnal yang dipergunakan adalah diferensial sebesar 25 juta rupiah di debit, sedangkan kreditnya adalah tanah sebesar 3.461.530 rupiah, dan untuk nilai bangunan dan peralatan yang dikredit adalah 21.538.462.
Bahasan berikutnya adalah terkait dengan penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan, di mana pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah dilakukannya penggabungan usaha itu sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah dilakukan penggabungan usaha. Nah, konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan ini tentunya melibatkan perubahan-perubahan yang sejalan dengan berlalunya waktu, di mana hasil dari laporan keuangan tentunya sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi yang dimiliki oleh anak perusahaan. Sedangkan terkait dengan laba bersih konsolidasi, kita ketahui bahwa jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi ini merupakan bagian dari total laba perusahaan yang dalam hal ini dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Dan ketika anak perusahaan yang dimiliki itu seluruhnya merupakan induk perusahaan, maka semua laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak dari pemegang saham induk perusahaan. Dan terkait dengan laba bersih konsolidasi ini dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan yang disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan terhadap nilai goodwill. Sehingga dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, yaitu laba bersih induk perusahaan dikurangi dengan adanya pendapatan investasi dari anak perusahaan, baik dengan metode biaya ataupun dengan metode ekuitas. Maka ketemulah yang namanya laba bersih konsolidasi. Sebagai contoh misalnya, dalam hal ini PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya sehingga selama tahun 2001 PT Amanah melaporkan laba bersihnya yaitu sebesar 25 juta rupiah. Sementara PT Idaman ini melaporkan laba bersihnya sebesar 125 juta rupiah, termasuk dalam hal ini pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah yaitu nilainya sama sebesar 25 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini laba bersih konsolidasi untuk periode 2001 ini dihitung dengan rincian yaitu laba bersih PT Idaman sebesar 125 juta rupiah dikurangi dengan laba dari PT Amanah yang menggunakan metode ekuitas yaitu pengurangnya adalah 25 juta rupiah. Lalu ditambahkan dengan bagian dari PT Idaman atas laba PT Amanah yang diperhitungkan secara 100% yaitu nilainya 25 juta rupiah. Maka ketemu laba bersih konsolidasinya adalah sebesar 125 juta rupiah. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.